Banyak orang merasa hidupnya berantakan karena orang lain, karena pasangan berubah, karena teman menjauh, karena atasan dingin, karena lingkungan terasa tidak peduli. Tapi kalau ditelusuri lebih dalam, seringkali yang membuat hidup terasa berat bukan orang-orang itu sendiri, melainkan cerita yang kita bangun di kepala tentang mereka. Kita jarang bereaksi pada kejadian, kita bereaksi pada tafsiran. Seseorang tidak membalas pesan, lalu pikiran langsung menyimpulkan, dia kesal. Gue salah ngomong, gue nggak penting. Padahal faktanya sederhana, pesan belum dibalas. Di titik inilah masalah sebenarnya muncul. Bukan pada peristiwa, tapi pada narasi yang kita ciptakan sendiri. Overthinking sering disalahpahami sebagai kebanyakan mikir. Padahal yang terjadi bukan soal jumlah, tapi arah. Pikiran kita tidak sekadar aktif. Ia sedang membangun cerita. Cerita yang terdengar logis, terasa nyata, dan seringkali emosional. Masalahnya, cerita itu jarang diverifikasi. Otak manusia memang suka mengisi kekosongan. Saat tidak tahu alasan, ia menciptakan jawaban. Dan anehnya, jawaban yang dipilih hampir selalu yang paling menyakitkan. Bukan karena kita suka menderita, tapi karena otak dirancang untuk waspada. Ia mengira skenario terburuk adalah bentuk perlindungan. Coba perhatikan pola ini. Seseorang terlihat diam, otak membaca ancaman, muncul asumsi, emosi ikut naik, suasana hati rusak, hubungan terasa tegang. Semua terjadi tanpa satupun bukti nyata. Yang bekerja bukan realita, melainkan interpretasi. Dan interpretasi seringkali terasa lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Disinilah banyak hidup mulai terasa melelahkan. Bukan karena dunia terlalu kejam, tapi karena pikiran terus menerjemahkan dunia sebagai ancaman. Kita hidup seolah-olah selalu sedang dinilai, disalahpahami, diabaikan, atau tidak cukup baik. Padahal sebagian besar waktu orang lain sibuk dengan pikirannya sendiri. Mereka tidak sedang memikirkan kita, tidak sedang menilai kita, tidak sedang menyusun skenario tentang kita. Ironisnya, kita yang sibuk membayangkan isi kepala mereka. Masalahnya bukan orang lain jahat, masalahnya bukan hidup tidak adil. Masalahnya adalah kebiasaan membaca pikiran orang lain, lalu mempercayainya seolah itu fakta. Kebiasaan ini pelan-pelan menggerogoti ketenangan, membuat hubungan terasa berat, membuat diri sendiri mudah tersinggung, membuat hidup penuh drama yang sebenarnya tidak perlu ada. Dan yang paling melelahkan, kita jarang sadar bahwa kita sendiri yang menciptakannya. Bab ini bukan untuk menyalahkan siapapun, bukan juga untuk mengatakan kamu salah. Ini hanya undangan kecil untuk melihat satu hal dengan jujur, bahwa banyak luka emosional tidak datang dari orang lain, melainkan dari cerita yang kita susun tanpa kepastian. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu sensitif, tapi karena pikiran manusia memang ahli membuat asumsi. Apa itu membaca pikiran orang? Ada satu kebiasaan yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar. Kebiasaan ini sering dianggap intuisi, padahal sebenarnya bukan namanya membaca pikiran orang lain. Ini bukan kemampuan istimewa. Ini adalah kebiasaan mental yang sangat umum. Membaca pikiran orang lain berarti mengira kita tahu isi kepala seseorang tanpa benar-benar menanyakannya. Biasanya terjadi begitu cepat, hampir otomatis. Seseorang terlihat diam, kita langsung menyimpulkan dia marah. Seseorang membalas pesan singkat, kita merasa
dia berubah. Seseorang tidak merespons seperti biasanya. Kita berpikir kita tidak penting lagi, padahal semua itu belum tentu benar. Membaca pikiran orang bukan intuisi. Intuisi biasanya tenang, tidak mendesak, dan tidak membuat dada sesak. Ia muncul sebagai rasa tahu yang tidak panik. Sedangkan membaca pikiran hampir selalu disertai kecemasan. Ada dorongan untuk menebak, menafsir, dan memastikan. Itu bukan intuisi. Itu kecemasan yang sedang mencari kepastian. Untuk memahami ini, penting membedakan 3 hal sederhana. Fakta, hal yang benar-benar terjadi dan bisa dilihat. Asumsi, dugaan yang muncul karena kurang informasi. Interpretasi, cerita yang kita buat dari asumsi tadi. Contohnya, sederhana, fakta, dia diam. Asumsi, dia marah. Interpretasi, aku bikin dia kecewa. Padahal, kenyataannya bisa jauh berbeda. Mungkin dia capek, mungkin sedang mikir, mungkin tidak sedang ingin bicara. Tapi, otak kita jarang berhenti di fakta. Ia langsung melompat ke kesimpulan. Kenapa hal ini sering terjadi? Karena otak manusia tidak dirancang untuk mencari kebenaran, melainkan untuk mencari rasa aman. Saat ada ketidakpastian, otak merasa terancam. Lalu ia membuat cerita agar situasi terasa bisa dipahami. Masalahnya, cerita itu sering condong ke arah negatif, bukan karena kita pesimis, tapi karena otak lebih waspada terhadap kemungkinan buruk daripada kemungkinan netral. Ini mekanisme bertahan hidup lama yang sekarang sering salah sasaran. Akibatnya, hidup jadi terasa berat tanpa alasan jelas. Hubungan terasa canggung, percakapan terasa tegang. Kita mudah tersinggung, padahal tidak ada serangan. Bukan karena orang lain jahat, tapi karena pikiran kita terlalu cepat mengisi kekosongan. Membaca pikiran orang lain membuat kita hidup di dunia versi sendiri. Dunia yang terasa nyata, tapi sering tidak akurat. Dan semakin sering dilakukan, semakin kuat kebiasaan itu menempel. Di sini ini bukan ajakan untuk berhenti berpikir, bukan juga menyuruh kita jadi cuek. Tujuannya sederhana, menyadari kapan kita sedang berasumsi, karena begitu disadari, jaraknya muncul. Dan jarak kecil itu penting. Ia memberi ruang untuk bertanya, ini fakta atau cuma cerita di kepalaku? Pertanyaan sederhana itu sering cukup untuk menghentikan drama sebelum tumbuh. Prasangka jarang datang dengan suara keras. Ia tidak muncul sebagai kemarahan, tidak selalu sebagai kebencian. Seringkali, ia datang sebagai pikiran kecil yang terdengar masuk akal. Kayaknya dia berubah, sepertinya dia nggak suka lagi. Mungkin aku memang selalu salah. Kalimat-kalimat seperti itu terdengar wajar, bahkan terasa realistis. Padahal disitulah racunnya bekerja. Prasangka tidak menyerang sekaligus. Ia bekerja pelan, nyari sopan, masuk sedikit demi sedikit, sampai akhirnya membentuk cara kita melihat dunia. Yang membuat prasangka berbahaya bukan karena ia keras, melainkan karena ia terasa benar. Ia dibangun dari potongan pengalaman, dari ingatan lama, dari luka kecil yang belum selesai. Lalu otak menyusunnya menjadi kesimpulan. Masalahnya, kesimpulan itu jarang diuji. Kita tidak bertanya, tidak mengecek, tidak mengonfirmasi, kita langsung percaya. Prasangka pelan-pelan mengubah cara kita bersikap. Nada bicara,
jadi lebih dingin, respons jadi pendek, sikap jadi defensif. Orang lain bingung karena mereka tidak tahu kesalahan apa yang sedang mereka lakukan. Sementara di dalam diri, kita merasa terluka. Padahal luka itu lahir dari cerita yang kita buat sendiri. Disinilah banyak hubungan mulai renggang. Bukan karena konflik besar, tapi karena asumsi kecil yang dibiarkan tumbuh. Prasangka juga bekerja ke dalam diri. Ia membuat kita menilai diri sendiri. Secara diam-diam, kayaknya aku memang gak sepenting itu. Pantes saja orang gampang ninggalin. Mungkin aku emang kurang. Kalimat-kalimat ini tidak muncul tiba-tiba. Ia hasil dari kebiasaan membaca pikiran orang lain terlalu lama. Dan tanpa sadar, kita mulai memperlakukan diri sendiri seperti tuduhan yang belum pernah diuji. Yang paling melelahkan dari prasangka adalah ia membuat hidup penuh drama tanpa kejadian nyata. Kita capek bukan karena konflik, tapi karena berjaga terhadap konflik yang belum tentu ada. Setiap interaksi terasa seperti ujian. Setiap diam terasa ancaman. Setiap jarak terasa penolakan. Padahal dunia tidak sedang menyerang. Pikiranlah yang sibuk menyusun kemungkinan terburuk. Menyadari ini bukan berarti kita harus langsung berubah. Cukup mengenali polanya. Saat muncul pikiran negatif tentang orang lain, coba berhenti sebentar. Tanya dengan jujur, ini fakta atau prasangka? Pertanyaan sederhana ini bisa menghentikan reaksi berantai, bukan untuk menyangkal perasaan, tapi untuk memberi ruang sebelum percaya sepenuhnya. Prasangka adalah kebiasaan, dan seperti kebiasaan lain, ia bisa dilonggarkan, bukan dengan melawan, melainkan dengan menyadari kapan ia muncul. Semakin sering disadari, semakin lemah cengkeramannya. Dan perlahan, ruang batin terasa lebih lega. Ada satu hal yang sering dianggap lemah, padahal justru sangat dewasa. Bertanya. Banyak orang tidak berani bertanya. Bukan karena tidak tahu caranya, tapi karena takut dengan kemungkinan jawabannya. Takut dianggap sensitif. Takut terlihat butuh kepastian. Takut dibilang berlebihan. Atau takut jawabannya tidak sesuai harapan. Akhirnya, kita memilih jalan yang kelihatannya aman. Menebak. Padahal menebak jauh lebih melelahkan daripada bertanya. Menebak membuat kita hidup di dalam kepala sendiri, mengulang-ulang kemungkinan, menyusun skenario, menghadirkan dialog yang tidak pernah benar-benar terjadi. Bertanya, sebaliknya, membawa kita kembali ke kenyataan, bukan untuk menginterogasi, bukan untuk menuntut, tapi untuk memahami. Ada perbedaan besar antara bertanya dan menyerang. Bertanya lahir dari kejujuran. Menyerang lahir dari asumsi. Banyak orang mengira bertanya berarti lemah. Padahal justru sebalik. Butuh keberanian untuk berkata, aku kepikiran ini, tapi mungkin aku salah. Kalimat itu sederhana, tapi isinya dewasa. Ia tidak menuduh, tidak memojokkan, tidak menyimpulkan. Ia membuka ruang dialog. Contoh, kalimat yang sehat, aku ngerasa agak kepikiran. Boleh tanya, maksudmu gimana? Aku mungkin salah nangkap, tapi aku pengen ngerti. Aku cuma mau klarifikasi, biar nggak salah paham. Kalimat-kalimat ini tidak
menuntut jawaban tertentu, hanya membuka pintu, dan seringkali pintu itu membawa kelegaan. Bertanya juga berarti siap menerima jawaban yang tidak sesuai dugaan. Kadang jawabannya sederhana, kadang mengecewakan, kadang justru melegakan. Tapi apapun jawabannya, ia lebih nyata daripada ratusan skenario di kepala. Menebak membuat kita hidup dalam bayangan. Bertanya mengembalikan kita ke dunia nyata. Ada satu hal penting yang perlu disadari. Tidak semua orang wajib menjelaskan dirinya, dan tidak semua pertanyaan harus dijawab. Bertanya bukan alat untuk mengontrol, melainkan cara untuk jujur pada diri sendiri. Kalau jawaban tidak datang, itu pun sebuah informasi, bukan untuk disimpulkan secara dramatis, tapi untuk diproses dengan tenang. Saat kamu mulai berani bertanya dengan niat yang bersih, hidup terasa lebih ringan, tidak lagi sibuk menebak, tidak lagi mengisi kekosongan dengan asumsi. Kamu kembali ke satu hal yang sederhana. Komunikasi, bukan yang sempurna, bukan yang selalu nyaman, tapi nyata. Setelah berhenti menebak dan mulai berani bertanya, ada satu hal penting yang sering terlupakan: mengurus diri sendiri. Bukan dalam arti egois, bukan juga menarik diri dari dunia, tapi menyadari batas antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang bukan urusan kita. Banyak orang lelah bukan karena hidupnya berat, melainkan karena terlalu sibuk mengurusi reaksi orang lain. Kita ingin disukai, dipahami, diterima, dan tanpa sadar kita menaruh kebahagiaan kita di tangan orang lain. Mengurus diri sendiri berarti mengembalikan pusat kendali itu. Bukan lagi bertanya, dia mikir apa tentang gue, tapi mulai bertanya, apa yang sebenarnya gue rasakan sekarang. Peralihan ini kelihatannya kecil, tapi dampaknya besar. Karena saat fokus berpindah ke dalam, drama di luar kehilangan daya cengkeramnya. Mengurus diri bukan berarti menutup diri. Ini tentang mengenali batas. Ada hal yang bisa kita atur. Cara kita merespons, cara kita bicara, cara kita menjaga energi. Dan ada hal yang memang bukan wilayah kita. Pikiran orang lain, penilaian mereka, perasaan yang mereka simpan. Mencoba mengendalikan hal-hal itu hanya akan menguras tenaga. Banyak orang mengira peduli berarti ikut memikul semuanya. Padahal kepedulian yang sehat tahu kapan harus berhenti. Kita boleh hadir, boleh mendengar, boleh memahami, tapi kita tidak wajib memikul beban batin orang lain. Mengurus diri sendiri bukan egois. Itu batas yang sehat. Saat kamu mulai fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, hidup terasa lebih sederhana. Kamu tidak lagi sibuk menafsirkan sikap, tidak lagi menunggu pengakuan, tidak lagi mengikat harga diri pada respons orang lain. Bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu memilih menjaga kewarasan. Ada satu kalimat sederhana yang bisa jadi pengingat. Aku bertanggung jawab atas tindakanku, bukan atas isi kepala orang lain. Kalimat ini bukan untuk menutup hati, melainkan untuk menjaga ruang batin tetap bersih. Ketika kamu mulai mengurus diri sendiri, energi yang tadinya habis untuk menebak dan cemas perlahan kembali. Kamu jadi lebih hadir, lebih tenang, lebih utuh. Dan dari tempat inilah hubungan yang sehat bisa tumbuh. Ada satu titik di mana sesuatu berubah pelan-pelan, bukan karena kamu menemukan teknik baru, bukan karena kamu naik level, tapi karena kamu berhenti melakukan satu kebiasaan lama, membaca pikiran orang lain. Di titik itu, hidup tidak tiba-tiba sempurna. Masalah tetap ada, orang tetap bisa mengecewakan, situasi tetap tidak selalu sesuai harapan.
tapi rasanya lebih ringan karena kamu tidak lagi menambah beban di kepala. Hidup tanpa membaca pikiran orang bukan berarti hidup tanpa empati. Justru sebaliknya, empati yang sehat tidak datang dari tebakan, melainkan dari kehadiran. Kamu mendengar apa yang diucapkan, kamu melihat apa yang dilakukan, dan kalau tidak jelas, kamu bertanya atau membiarkannya lewat. Tidak semua hal perlu ditafsirkan, tidak semua diam punya makna, tidak semua jarak adalah penolakan. Sebagian hanya hidup berjalan apa adanya. Saat kebiasaan menebak perlahan ditinggalkan, ruang batin terasa lebih lapang. Kepala tidak lagi sibuk menyusun kemungkinan. Hati tidak terus berjaga. Tubuh tidak tegang tanpa alasan. Kamu mulai menyadari sesuatu yang sederhana. Banyak konflik yang dulu terasa besar, ternyata lahir dari asumsi kecil. Dan ketika asumsi itu dilepas, konfliknya ikut mengecil. Hidup tanpa membaca pikiran orang juga membuat relasi lebih jujur. Kamu tidak lagi bereaksi terhadap bayangan. Kamu merespons kenyataan. Jika ada yang perlu dibicarakan, dibicarakan. Jika tidak, kamu tidak memaksanya ada. Ini bukan sikap dingin. Ini sikap jujur. Jujur pada apa yang benar-benar terjadi, bukan pada cerita yang dibentuk ketakutan. Di tahap ini, banyak orang merasakan perubahan halus, tidur lebih nyenyak, pikiran tidak terlalu ramai, emosi lebih stabil, interaksi terasa lebih ringan, bukan karena hidup jadi sempurna, tapi karena beban yang tidak perlu akhirnya dilepas. Mungkin inilah bentuk kedewasaan yang jarang dibicarakan. Bukan jadi lebih kuat, tapi jadi lebih sederhana. Bukan makin banyak membaca tanda, tapi berhenti memaksakan makna. Bukan makin waspada, tapi lebih hadir. Ketika kamu berhenti membaca pikiran orang lain, kamu mulai benar-benar hidup di duniamu sendiri. Bukan dunia versi asumsi, tapi dunia yang nyata. Apa adanya, dan di situ seringkali ketenangan yang lama dicari justru muncul dengan sendirinya. Kalau kamu menonton sampai sini, mungkin satu hal mulai terasa. Hidup sebenarnya tidak sekeras yang sering kita bayangkan. Yang membuatnya berat bukan selalu kejadian, bukan juga orang-orang di sekitar kita, melainkan suara di kepala yang terus berbicara tanpa henti. Pikiran ingin memastikan segalanya aman. Ia ingin tahu maksud orang lain. Ia ingin memprediksi masa depan. Ia ingin menghindari sakit. Dan dari niat yang kelihatannya baik itu, lahirlah kegaduhan. Kita mulai membaca makna di mana-mana, menafsirkan diam, menyimpulkan sikap, mengisi kekosongan dengan cerita, padahal realitas sendiri tenang. Ia tidak berisik, tidak mendesak, tidak menuntut penafsiran. Realita hanya terjadi saat kamu berhenti membaca pikiran orang lain. Kamu mulai melihat sesuatu yang sederhana, tapi jarang disadari. Kebanyakan hal berjalan apa adanya. Orang diam karena lelah. Orang berubah karena hidup bergerak. Orang menjauh karena arah berbeda. Tidak selalu karena kamu salah. Tidak selalu karena kamu kurang. Tidak selalu karena kamu gagal. Seringkali itu hanya hidup yang berjalan. Pikiran sebaliknya suka menambah lapisan. Ia ingin menjelaskan semuanya, memberi makna pada tiap jeda, menyusun cerita agar terasa masuk akal. Dan tanpa disadari, kita hidup di dalam cerita itu, bukan di realita. Disitulah lelah muncul. Ketika kamu mulai menyadari perbedaan ini, hidup pelan-pelan berubah rasa. Bukan karena masalah lenyap, tapi karena kamu tidak lagi memikul beban tambahan. Kamu mulai membedakan mana yang benar-benar terjadi,
mana yang hanya pikiran, dan perbedaan itu memberi jarak. Jarak yang menenangkan. Tidak perlu memaksa diri menjadi lebih sadar. Tidak perlu mengejar versi ideal. Tidak perlu mematikan pikiran. Cukup perhatikan saat pikiran ribut. Sadari. Oh, ini pikiran. Saat muncul asumsi. Sadari, ini cerita. Tanpa melawan, tanpa membenarkan. Hanya melihat. Dan seringkali dengan dilihat saja, ia mulai kehilangan kekuatannya. Mungkin inilah inti dari semuanya. Realita tidak sedang menguji kita. Ia tidak menunggu kita sempurna. Ia tidak menilai. Ia hanya ada. Yang membuat hidup terasa berat adalah usaha terus-menerus untuk menafsirkan segalanya. Saat usaha itu dilepas, sedikit demi sedikit, yang tersisa hanyalah hidup yang berjalan, tenang, sederhana, cukup. Jika suatu hari pikiran kembali ribut, itu tidak apa-apa. Itu bukan kegagalan, itu bagian dari menjadi manusia. Kamu tidak perlu mengusirnya. Cukup kenali dan ingat satu hal kecil ini. Dunia tidak sejahat cerita di kepalamu, dan kamu tidak perlu memahaminya untuk bisa hidup di dalamnya.